Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu para jamaah pengajian Aisyah cabang Karangpilang yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan dini hari tadi kita sudah dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bersama keluarga bisa menegakkan sholat tahajud. Sampai dengan sepanjang hari tadi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas. Sampai dengan siang ini pun kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama bersilaturahim di kediaman Ibu Betty. Mana Ibu Betty ini? Oh, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita di kediaman Ibu Betty ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua, utamanya pada keluarga besar Ibu Betty yang telah kehadiran tamu agung, yaitu anak yang barusan dilahirkan. Mudah-mudahan keponakan yang baru saja dilahirkan, mudah-mudahan nanti akan tumbuh besar menjadi anak yang solih, yang berguna bagi negara, bangsa, dan agama. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 20 Rajab, ya. Ibu sekalian, saya ingatkan kembali bahwa Rajab itu bulan suci. Rajab itu oleh Rasulullah dikategorikan sebagai salah satu dari Arba'atul Hurum, 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Maka nanti ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang datangnya bulan Rajab, sekaligus kita akan membicarakan tentang apa itu akikah dan di balik akikah itu ada apa. Ibu sekalian, diberitakan dari sahabat Anas bin Malik, wonten sahabat namanya Anas bin Malik, crios bilih Rasulullah SAW niku menawi mlebeten sasi Rajab, Rasulullah berdoa kepada Allah. Doa Rasulullah ini diabadikan dalam Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah dengan redaksi yang berbeda. Ini karena hujan, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Saya berdoa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Amin. Itu tadi doa berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mencurahkan hujan yang bermanfaat untuk kita semua. Saya lanjutkan. Bilih Rasulullah pun melebet bulan atau sasi Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa barik lana fi Ramadan. Dan riwayat lain disebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahi pula kami ya Allah di bulan Ramadan. Di lain riwayat disebutkan, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Sekarang sudah masuk pada bulan Rajab tanggal 20. Mangke wonten azan maghrib mlebet tanggal 21 Rajab. Pon saniki wonten napa ten bulan Rajab sehingga Rasulullah berharap keberkahan. Wonten napa bulan Rajab niki? Wonten Isra Mi'raj. Ten kedurus wonten tiang akikohan ya. Berarti bulan Rajab itu bulan yang ada di dalamnya Isra Mi'raj. Ibu sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa bulan Rajab itu bulan suci. Oleh karena itu, kalau kemudian Isra Mi'raj diletakkan oleh Allah di bulan Rajab, itu bukan kebetulan. Bulan suci diturunkannya perintah sholat. Makanya nanti dengan semangat Rajab, mari kita bersama-sama menegakkan sholat wajib dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah terkait dengan sholat, yaitu menghidupkan sholat sunnah. Bu, niki mangke tugas nggih, jenengan nanti serat ditulis nggih, ditulis. Ngeten maksudnya. Jenengan pirengaken riyin. Jenengan data salat sunah sing wis dilakoni, salat sunah sing endi, sing durung atau yang jarang dilakukan yang mana, yang belum pernah yang mana, ditulis kabeh. Nanti yang sudah aktif diteruskan. Yang tidak aktif, mengapa kok tidak aktif? Yang belum pernah ditegakkan, itu sholat apa ya kira-kira lah ya, nanti digali lagi ya, perlukan ngaji begitu. Yang pertama sholat tahajud dan witir, mungkin sudah semua ya. Berikutnya sholat rawatib, sudah semua. Apa sih sholat rawatib itu? Ayo. Sholat rawatib itu ada sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Jadi mengiringi sholat wajib. Nomor 3, sholat syukrul wudhu. Jadi sholat setelah wudhu. Wonten malih sholat duha. Nah, kalau sudah ya tidak apa-apa, diteruskan ya. Nah, berikutnya wonten malih sholat tahiyatul masjid. Sudah. Lanjutkan sholat safar. Ayo, sholat safar. Apa sholat safar? Sholat yang mengiringi kita bepergian. Cara pelaksanaannya sak derenge berangkat lunga sholat riyin ten griya. Setelah datang dari bepergian segera ambil air wudhu, sholat lagi 2 rakaat. Jadi seperti sholat rawatib. Kalau rawatib mengiringi sholat wajib, tapi kalau sholat safar mengiringi bepergian. Mugi-mugi ingkang dugi ten mriki niki saged umroh sedanten. Amin. Sing teko keri wae umroh ya. Nah, nanti menyusul ya. Sak derenge berangkat umroh salat 2 rakaat. Pun budal. Nggih.
Mangke sak dugine umroh, begitu dugi ten griya ambil air wudu, salat 2 rakaat lagi. Itu salat safar. Sampun dilaksanakan. Dados mangke jenengan menawi semisal nggih tindakan dateng Jogja, dateng Solo, sing muktamar gak iso mlebu iku ya. Nah ya. Ya, kita tidak punya hak bicara, tidak punya hak suara, tapi kita punya hak untuk bergembira, ya, bergembira. Nah, berikutnya, nanti kalau semisal niki sedanten mangke diikuti ya. Semisal wonten tetanggi, wonten teman yang meninggal dunia, tegakkan sholat jenazah, ya. Sudah laksanakan ya? Sudah. Sholat gerhana, sudah. Sholat tarawih, sudah. Sholat apa mana ya? Istisqa belum. Banjir tambahan ya. Wonten malih sholat intidhar. Apa sholat intidhar iki? Ngeten nggih. Gini, jadi sholat intidhar itu sebenarnya gini ya, Jumatan untuk pekan-pekan sekarang masuk jam 11.45. Lagi ono wong kedurus langsung berangkat itu jam 10 berangkat, jam 11 sudah di masjid, sudah sholat tahiyatul masjid, sudah baca doa, baca wirid, sudah baca Quran, sudah. Kok khotibe gak munggah-munggah nang di nang genteng, nang mimbar ya. Ya, khotibe belum naik ke mimbar, jenengan sholat malih. Nah, ya, ini nama sholat intidhar, sholat menunggu khotib untuk naik mimbar. Sholat intidhar. Jadi sholat itu kita tegakkan untuk apa? Untuk menghidupkan sunnah dalam rangka kita senantiasa ingat bahwa Rajab itu bulan diturunkannya perintah sholat. Hal-hal terkait dengan sholat membawa keberkahan, ya, baik tempat, waktu, penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu Rasulullah senantiasa berharap Allahumma barik lana fi Rajab, sebab Rajab itu waktu diturunkannya perintah sholat. Tempat juga begitu. Jika tempat itu digunakan untuk menegakkan sholat, semisal rumah-rumah kita tidak hanya untuk tidur dan istirahat serta bercengkrama dengan keluarga, tapi setiap malam kita sholat tahajud, setiap pagi kita sholat duha, maka insya Allah di dalam rumah itu diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wong sing tentrem, adem, ayem, betah kerasan nang omah, sebab rumahnya penuh dengan keberkahan. Rumah yang tidak diberkahi ketok penghuninya senengane reuni ya. Ya, reuni ya. Iku ngono alasan ora betah nang omah. Ya, alasan reuni SMP, SMA, ada paut reuni. Ya Allah ya. Nah, dah. Emak-emak. Wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban. Wonten napa ten bulan Sya'ban niku? Ibu sekalian, niki di kula cerita riyen ya, sebelum kita bicara akikah, enggak apa-apa ini cerita dulu. Sya'ban itu bulan sangat mulia. Sekali lagi saya berharap nanti yang hadir di sini semuanya bisa umroh, bisa haji. Ya. Nah, saya sing amine banter budal dhisik. Nah, ya, budal dhisik. Bajine sampai kaget. Bajine sampai kaget. Ibu sekalian, mangke jenengan ten Madinah. Nah, ini kalau cerita serius zaman Rasulullah SAW dulu
setelah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, 17 bulan ada di Madinah, sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau di sini Madinah, maka Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu ada di utara. Sana kan utara ya? Jadi Nabi sholatnya ngadep ngalor, sebab menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina 17 bulan. Nah setelah itu, pada saat Rasulullah sholat sendirian munfarid di masjid di pagi hari, sholat ngadep ngalor, begitu rukuk beliau iktidal, sami'allahu liman hamidah. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hei Muhammad, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada di Mekah. Mekah itu ada di selatan, ya, kota Madinah. Jadi kalau di sini Madinah, Mekah itu ono nang kidul. Asale Nabi sholat ngadep ngalor, dikongkon balik puter nang ngadep ngidul. Seketika itu pula Rasulullah menghadapkan ke arah Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Nah, ibu sekalian, peristiwa itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ya, ini secara sholat ya, secara sholat. Masjid tempat Rasulullah SAW sholat itu sekarang masih tegak berdiri. Nama masjid itu adalah Qiblatain. Dan di Madinah niku wonten masjid namanya Masjid Qiblatain. Qiblatain itu cara Arab, cara Indonesia dua arah kiblat. Sebab disitulah Rasulullah menegakkan satu sholat dengan menghadapkan wajahnya ke dua arah kiblat, ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Nah, makin jenengan umroh, haji, ten Madinah, jenengan mangke sukani semerat kalian gaete, ya, mutawif, ya, nanti itu masjid Qiblatain. Itu dulu tempat Rasulullah sholat menghadapkan wajahnya ke dua arah kiblat. Juga di bulan yang sama, bulan Sya'ban, diturunkannya ayat suci Al-Quran yang sangat populer yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat ini perintah bersolawat atas Nabi, turun di bulan Sya'ban. Makanya Rasul menyebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Nah, nanti dengan hafalkan, kan gampang hafal-hafalannya. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina. Iku donga mangan ya. Dah. Ya ora apa-apa. Aku ya seneng karo jamaah pengajian doyan mangan ya. Berarti sehat. Nah ya. Ibu sekalian, sekarang kita bicarakan masalah keluarga bahagia bersama anak soleh. Apa beda bahagia dan senang? Ayo, siapa sing iso? Apa bahagia dan apa senang? Apa perbedaannya? Bu, dititeni ya. Kalau bahagia itu langgeng untuk selamanya. Tetapi kalau senang, ujung-ujungnya adalah bosan. Sesaat. Ya. Jadi wong seneng itu ujung-ujungnya kebosen. Ya. Ini diiling-iling. Kalau bahagia enggak ada orang bosan, bahagia enggak ono. Tapi kalau senang, sekarang senang besok bisa benci. Sekarang senang mungkin lusa bisa benci. Sekarang benci besok
tambah bonci. Yono ya. Ya. Nah, tapi kalau bahagia enggak? Bahagia itu terus langgeng. Dan setiap orang mendambakan kebahagiaan. Kajian kita untuk akikoh siang hari ini, keluarga bahagia bersama anak soleh. Anak itu merupakan amanah dari Allah, titipan yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Amanah itu harus senantiasa dijaga dan dirawat hingga muncul generasi yang robbani, generasi yang akan menegakkan kalimat tauhid, ya, hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kiamat datang. Ibu sekalian, siapa yang hadir di sini ini anaknya lebih dari 5? Wah, anak dari 5 ya? Lumayan. Pinter Bu? 8. Sugi itu teman-teman, 7. Luar biasa. 8. Ya. Itu Pak yang di luar Pak. Nah, di luar juga ada ya? 9. Wah, luar biasa ya, 9. Pak Heru berapa Pak Heru? 2. Kurang akeh. Ya, kurang akeh. Ibu sekalian, nah begini Ibu ya, kalau dari keluarga saya itu banyak sekali anaknya ya. Dari bapak saya itu 12 anak. Jadi dulure bapak itu rolas sak lusin di rumah saya ya. Kemudian ayah saya punya anak, ya saya layani ya, 8 bersaudara. Meninggal 1, tinggal 7 sekarang. Jadi saya ini 7 bersaudara yang masih hidup. Saya sendiri hanya punya anak 4. Berarti mudun terus. Kita korolas, 8, saiki 4 gak ono siji karek 3. Nah ya, Bu, diinget-inget nggih, diinget-inget. Sak susah-susahe wong duwe anak akeh, luwih susah wong sing gak duwe anak. Nah, saiki sapa sing gak duwe anak? Ngacung. Sing gak duwe anak. Wonten. Wonten. Oh, enggak apa-apa ya, itu hanya ujian dari Allah. Kan titipan semua ya, titipan semua. Bapak saya mempunyai 8 anak tadi, duwe dulur gak duwe anak. Lah kan, jadi itu memang amanah ya. Nah sekarang ibu sekalian, masalah akikoh ini nanti saya ini karena bicara keilmuan, jadi saya harus menggunakan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami ya, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang angel-angel. Masuk. Ya, masuk. Ya. Sing duwe anak 9 wae mlebu ya. Ini masuk. Gimana? Oh ya. Oh cerah. Enggak apa-apa ya, enggak apa. Tidak ya? Saya lanjutkan. Ibu sekalian, sekali lagi ini karena kita bicara keilmuan, jadi saya menggunakan bahasa yang sederhana, tapi jangan punya anggapan kok seronok, jangan ya. Ini kita bicara ilmu. Sekarang akikoh. Apa akikoh itu? Akikoh itu dasarnya artinya memotong. Ya, memotong. Bagi anak yang dilahirkan laki-laki, ini kebetulan yang keponakannya Bu Betty ini laki-laki ya, maka nanti ingat-ingat ya, kalau memang belum sekarang ya segera ya dipotong rambutnya ini ya, dipotong. Akikoh itu dipotong rambutnya. Jangan punya anggapan
Eman Pak, rambutnya lo apik ketel. Oh, enggak begitu. Sebab anak itu sebelum lahir sama dengan orang yang terbenam, kelelep di air ketuban. Dan itu begitu lahir akan kotor. Maka dibersihkan, dipotong semua rambutnya ini. Gundul. Ya. Dileng-eling, mangke bek menawi jenengan nggak ada yoga, nggak ada nyun sewu garo jenengan. Wong Islam itu gak entuk dipotong gundul, cukur plontos ora entuk. Kalau di Arab Saudi bayi lahir tidak hanya cukup dicukur, tapi juga langsung dihitan. Sebab hitan itu hakikatnya memotong dan menghilangkan kotoran. Itu. Lah bayi wedok ya apa? Tetep bayi wedok ya dihitan. Sampeyan aja takon aku, ya apa pacar dihitan? Aku duduk dokter, duduk bedan. Takono bedan ku ngerti. Ya. Nah, jadi apakah anak-anak jenengan dulu yang perempuan dihitan pada saat akikoh? Nah, itu pertanyaan, tidak usah dijawab ya. Pak, biar anakku durung di akikoh, durung dihitan Pak pada saat akikoh. Saiki umure piro? Padahal wedok. Saiki umure piro? 30 tahun. Wis ora usah dihitan. Calake girap-girap. Ya, wis ora usah dihitan saat bayi, saat akikoh itu. Berikutnya ditusuk ini ya. Nah, ini ditindik ya, ditindik. Yang umum-umum saja. Sebab al-'adatu muhakkamah, adat itu bisa jadi hukum. Di Indonesia tidaklah menjadi hukum hidung ditindik. Kan sekarang ada ya. Nah, ada sebagian artis-artis itu ya, kadang-kadang ada hidungnya yang ditindik. Cukup ditindik telinga saja. Itu pun bayi perempuan, bukan laki-laki. Ya. Nah, sekarang menurut istilah, akikah adalah menyembelih domba atau kambing sebagai tanda syukur atas bayi yang dilahirkan dengan selamat oleh ibunya. Jadi sekali lagi, akikah itu tanda syukur karena ada bayi lahir. Kalau walimatul urus, tanda syukur sebab ada orang habis nikah. Walimah di Islam itu hanya ada 2. Giling-giling nih ya. Walimah itu dalam syariat Islam namung wonten kali. Nomor 1 walimatul aqiqah, dan nomor 2 walimatus urus. Ora ana walimatul khitan, ora ana. Tapi sakniki kata tiang Islam nyunatno anake kaya wong dadi kemanten. Padahal ora ana tuntunane. Tidak ada walimatus safar. Ora ana. Saiki ana kadang-kadang wong arepe lunga kaji, walimatus safar. Itu ora ana. Nah, oleh karena itu di dalam Muhammadiyah juga ditegaskan walimah itu hanya ada 2, walimatul aqiqah yang sekarang seperti ini, dan yang kedua walimatul urus. Sekali lagi ini tanda syukur. Dalam syariat Islam tanda syukur itu bermacam-macam ya. Kalau syariatnya Nabi Musa yang sudah menjadi syar'um mangkoblana, syariat-syariat sebelum datangnya Islam, rasa syukur itu bentuknya berpuasa. Giling-giling ya. Jadi bersyukur bisa saja dalam bentuk puasa. Nabi Musa puasa 1 hari di bulan Muharram, yaitu Asyura. Asyura itu ke-10.
tanggal 11 Muharram Nabi Musa poso. Apa kok poso? Sebab Nabi Musa bersyukur tanggal 10 Muharram diselamatkan dari bahaya yang mengancam, yaitu tentaranya Fir'aun, dikejar-kejar Fir'aun sehingga mepet ten Laut Merah. Ternyata Allah menyelamatkan dan membinasakan Fir'aun. Lajeng Nabi Musa poso sedinten. Sampai sekarang umat Islam pun senantiasa puasa di bulan Muharram tanggal 10. Nabi Musa kalau bersyukur, wujud syukur adalah berpuasa. Nek wong Islam bersyukur bukan puasa tapi makan-makan, bacaan. Oh ya, cece. Ya buktinya nih bahwa akikah itu adalah rasa syukur kepada Allah atas bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Ma'al gulami akikah fa'ahriku anhu taman wa mitu anhul adhan. Pada laki-laki, pada anak laki-laki yang dilahirkan, maka ada kewajiban akikah, maka potonglah hewan sebagai akikah dan buanglah keburukan darinya. Ibu sekalian, sudah umum, sudah kita pahami, nek bayi lahir lanang, kambing 2 ekor yang disembelih. Kalau nanti bayi itu perempuan, cukup 1 ekor kambing. Menggunakan kambing, ya. Orang entuk saking sugih, akikah nggak nyembelih sapi misal. Enggak, tuntunannya, syariatnya adalah kambing atau domba, atau dalam bahasa Arab kibas, ya. Kibas itu domba atau kambing, ya. Jadi tidak boleh. Atau kemudian karena tidak mampu, akikah Bu, yang disembelih itu bahimatul an'am. Apa? Bahimatul an'am. Hewan ternak berkaki 4 itu kalau pada saat Idul Adha. Nah, pada saat akikah, bahimatul an'amnya berupa kambing. Saking suge ojo sapi, tapi saking melarate ya ojo terus pitik sikile loro Pak. Nah pitik loro sikile 4. Nah bukan itu maksudnya ya. Kalau nanti tidak mampu ya sudah, sebab semua mukallaf, semua tugas keagamaan itu hanya khusus bagi yang mampu. Haji itu wajib bagi yang mampu, puasa itu wajib bagi yang mampu, semuanya yang mampu. Nek sholat kabeh mesti mampu, ya. Nah, ibu sekalian, itu pengertian akikah. Nah sekarang bagi kita yang penting adalah jangan kemudian kita salah paham. Akikah itu dilaksanakan 7 hari kelahiran, ya, 7 hari kelahiran. Subhanallah, ibu itu kalau melahirkan Pak Heru sama tak kandani yo, bini sampai lali. Seorang ibu itu kalau melahirkan ada 4 kemungkinan. 3 kemungkinan berkutat dengan maut, taruhannya maut. Hanya 1 kemungkinan yang tidak ada mautnya. Coba sekarang kita teliti ya, satu-satu dari 4 kemungkinan. Ono wong wedok nglahirno, ibu mati, anak mati. Wonten? Wonten. Jadi anak itu lahir prematur meninggal, ibu ini pendarahan, tidak ketolongan meninggal, ibu mati, anak mati. Nomor loro, ibu mati, anak urip.
Wonten ngoten niku nggih. Wonten. Sebab kula gak ada kanca sekolah riyen ten madrasah. Niku ibuke babaran, ibuke mati, adike urip. Wah. Jadi anaknya itu yang dilahirkan hidup, tapi ibunya yang meninggal. Nomor 3, ibuke urip, anake sing mati. Wonten kan? Wonten. Nyun sewu, riyen niku wonten tiyang mriki namine Pak Gunawan. Pundi? Oke. Loh yang ya Pak Gunawan itu kenal sama saya itu waktu saya menerima lamaran. Jadi menyimpang. Saya ingat-ingat Pak Gunawan. Gini. Pak Gunawan ngelamar arek Banyurip. Iya. Nah ya. Nah terus sing Banyurip iki jamaah ngaji. Nah, jamaah saya ngaji. Terus bilang ke saya, "Ustaz, saya mau punya gawe apa? Nerimo lamaran." Lah Ustaz nanti mewakili keluarga saya. Oh ya wis. Bawa poket durus teko nang kono. Tak delok ana sing wonge cilik, ana sing gede. Sing siji jenenge Pak Gunawan, sing gede jenenge Mas Lut. Nang jopo wonge. Ya. Wah, wis kenalan ya, kenalan. Gak ngerti ini podo-podo wong Muhammadiyah. Ya. Nah, jadi saya kemudian oleh Pak yang mengajak saya ngaji di Baitul Arqam sampai sekarang itu yang pertama kali ngajak Pak Gunawan. Nah, itu karena barokah lewat lamaran nih mau. Nah, nyun sewu Pak Gunawan nggak ada yoga ten Sumatera nggih. Sudah meninggal ya. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi nomor 1 ibu anak mati, sing nomor 2 ibu mati anak urip, nomor 3 ibu ne urip anak sing mati. Ya nomor 4 ibu selamat hidup, anak selamat atau hidup. Tahun lagi meteng maneh. Wis. Ora apa-apa. Ya. Dah. Apa-apa. Sapa sing larang? Ora ono sing larang. Ngono-ngono. Subhanallah. Saya punya tetangga gitu ya, tetangga. Orangnya sudah tua, sudah umur 50 tahun ke atas. Ya. Hamil. Wong kampung podo ribut. Tak bilang, "Lah apa ribut iki di bojo." Lah apa kan kudu ngambil kapan ribut. Mboten Ustaz. Wong sing tua kok lho ora apa-apa. Sing wedok produktif, sing lanang kreatif. Apa diapakno? Jarno. Ya. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang bagaimana kita mendidik anak itu yang kita akikohi itu menjadi anak yang solih dan solihah. Nah, di sini yang penting, ya. Ibu sekalian, yang pertama didiklah anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Bu, pada saat anak itu lahir, walaupun hadis ini berderajat dhaif, anak lahir diadani. Hadisnya dhaif tapi ini ya. Hadisnya dhaif. Tapi hadis walaupun hadis dhaif tidak akan pernah dihilangkan dari kitab-kitab hadis. Saya ngerti itu dhaif. Anak saya 4 lahir kabeh tak adani. Sing nomor loro saking gopoe tak adani keliru. Kok sing kok kiwa dhisik iki mau. Tak adani mana ya kiwa teng nadan. Gede-gede mbau wetik. Kakean rungu adan nih kok. Saat ini kita Bandung melu bojone. Ya. Jadi ibu sekalian diadani.
Walaupun tidak paham, anak itu masih belum mengerti apa itu adzan, tapi saraf-saraf otaknya itu akan merekam suara itu. Ono rekaman ya, rekam. Bu, dalam Al-Quran sangat jelas, pada saat kita masih di dalam rahim, Allah telah mengambil sumpah kepada kita. Alastu birabbikum, kabeh jabang bayi nang rahim aku menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkaulah Tuhanku dan aku menjadi saksi akan hal itu. Tapi sampean eling ngono iku? Ora eling. Aku eling, Pak, aku eling. Iku kelainan niku. Ya. Kabeh ora eling. Tapi itu sangat tegas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kabeh diambil sumpah dengan kalimat alastu birabbikum, apakah bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, kabeh jabang bayiku padha jawab. Qalu bala syahidna. Benar, engkaulah Tuhanku dan aku menjadi saksi. Balik bayi yang lahir dialdani. Saraf-saraf yang belum menerima informasi macam-macam bisa merekam suara adzan. Itu nanti Bu, pada saat sudah anak itu masih kecil, bisa berangkang, iso playon, iso njaluk adik meneh, macam-macam ya. Tetap suarakan asma Allah di depan anak itu. Jenengan bersin, ucapkan hamdalah, keraskan ucapan jika itu di depan anak. Pada saat ada turun hujan, doalah yang keras doanya supaya didengar oleh anak. Jadi anak itu senantiasa mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jenengan kok krungu wonten tiang tilar, sebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun di depan anak. Keraskan. Jenengan mlebet griya, ucapan salam dan keraskan salam itu supaya anak mendengar. Itu nanti Bu menjadi tradisi anak mendengarkan kalimat thayyibah. Untuk selanjutnya menjadi karakter anak itu. Kok preset innalillahi. Iku seje karo enggak tau ngono. Kok preset jaran. Coba, ya apa? Karena apa? Tidak biasa mendengarkan itu. Oleh karena itu, didiklah anak dengan mengenal Allah, dengan menyebut asma-asma Allah yang agung. Ya. Termasuk nyun sewu, jenengan gadai otoritas, gadai kewenangan. Ya, semisal ngeten, jenengan pados pembantu rumah tangga. Ya. Enggak apa-apa. Mbak, sampean apal doa-doa harian? Apal Bu? Lha coba donga mangan. Donga mari mangan. Donga mlebu jeding. Metu jeding. Donga turu. Enggak apa-apa sampean tes. Untuk apa? Anak jenengan yang jenengan nanti mungkin kerja, jenengan tilar juga jenengan bergaul dengan pembantu. Nanti kalau makan beda. Kalau pembantunya pinter dan ngerti tentang bacaan doa makan, maka sebelum menyuapkan makanan ke mulut anak kita, diajak untuk berdoa. Ya. Siji karo ha. Iku ngono kere. Ya. Ya. Nah, kalau anak itu kemudian ditemani oleh orang-orang yang paham tentang agama, ngerti bagaimana mendidik anak, subhanallah, anak jenengan jadi anak yang baik, insya Allah. Ya. Ojo ndolek pembantu sing nakal. Wonten jamaah kula, bapak ibunya kerja, anak dititipkan oleh babysitter. Sitter, bukan sister ya, sister dulur. Ya. Mosok dulure iku pembantu. Siapa tuh anak pembantu, Bre? Babysitter. Nah, ibu sekalian, anak itu tinggal ibuke nangis.
rewel nangis. Pembantune Bu, pembantu gendeng pisan, langsung nang apotik tuku CTM. Kayak iya CTM meneng turu. Wah, ya. Pembantune main HP, selfie, main TikTok. Sebab anak yang diasuh tidur. Meneh ngono mana? Terus ngono terus. Suatu saat anak itu sakit, ngiler. Ibunya bingung, anak iki lara apa? Dikon nang dokter. Oleh dokter bilang, Bu, anak ibu ini terlalu banyak makan CTM. Kaget. Duh, CTM. Wes gak ono meneh kok pembantu. Bu apa nang ngamuk-ngamuk bapak anak. Pompong durung gak tak pateni semuli wae kon. Diusir ya, karena anaknya yang diasuh oleh pembantu yang rada gak genah iki digawe CTM. Berikutnya, tadi sudah dibaca oleh pembawa qori kita. Wa id qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran pada anaknya, Bu, angel loh Bu didik anak. Wong tua didik anak angel. Tapi nek didik anake wong liya gampang. Kula niki guru. Kula niki guru, ya. Wes. Guru kimia mana? Kan wangel kimia. Wah, tak ajar wedi sebab pelajaran angel. Wes, pokoknya arek rame maju ngerjano soal. Mau meneng kabeh. Mbok iso mbok ora pokok meneng. Ya, wes. Setiap saya suruh mau gatek nih kabeh. Bareng ngono anakku Ibu duwe PR nang omah. Tak ulangi, buantah ya. Kan siji guru dan beda sekolahan kan, anak sama masih SD ya. Nah, tak takoni, gurumu ku sapa? Ndak usah sebut nama ya. Gurumu sapa? Pak, kan gurumu iku murid ayah. Gregetan masalah aku ya. Diulangi ku bantah. Diulangi. Jadi guruku gak ngono ya. Jadi guruku gak ngono ya. Guru sapa jenenge? Guru iku murid ayah. Iya to, menene takon nang gurune. Iya. Ayahmu itu guru saya. Loh ya percaya akhirnya ya. Nah, itu sekalian lihat bagaimana Luqman mendidik anaknya. Hal yang pertama dan mendasar mendidik tentang ketauhidan. La tusyrik billah. Jangan sekutukan sesuatu kepada Allah dengan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sak temane syirik itu puncak kebodohan manusia. Puncak kedoliman manusia ada berani-beraninya orang itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Oleh karena itu nanti jenengan punya tugas apa? Membersihkan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Contohnya sampean duwe bojo sing setia ya, sing wedok rodok males, lantainya kemprok, bengi-bengi bapaknya nggo sapu nyapu sebab kotor ya, terus ngomong ini ya ojo nyapu bengi-bengi apa? Apa? Rezekinya hilang. Wah. Rezekinya hilang. Ini keyakinan ini, hati-hati. Dibuang aja, dibuang. Keyakinan tidak berdasar hilangkan saja. Wes aja percaya. Lebih percaya kepada an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Terus ben resik. Barang wis resik ono kupu mlebu miber-miber. Oh ya kan? Hati-hati. Hati-hati.
Wis keyakinan ngono ki wis dibuaki wae, ya. Mari ngono sampeyan nang ngone pasar, ya, nang pasar. Sini paling dekat tuh mana pasarnya? Kedurus. Dekat Kedurus, pasar Kedurus ya. Toko sayur mayur, toko pindang macam-macam. Bareng wis tuku sampe delok esi dodol. Dhuwit diterima ora mlebu sak. Dikipat-kipat to dhisik. Plaris. Iya. Pernah dengar itu? Pernah dengar kan? Orang aneh. Iya. Iya, Plaris. Sing tuku perawan apane? Anake 14 ya. Tidak perawan. Paris. Nah, ya. Bu, al-imanu qaulu wa amalu. Fa huwa idza yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan. Sehingga dia bisa bertambah, bisa berkurang. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setelah itu ada lagi ayat. Kullun nafsin bima kasabat rohinah. Semua orang itu akan mati dan nanti semua orang dimintai pertanggungjawaban. Kok ben duit kok mau kipat-kipat ngono iki. Ya. Nah, jenengan nggak bisa jawab. Oh, hati-hati. Oleh karena itu nantinya keyakinan-keyakinan yang salah, yang tidak berdasar, hilangkan saja. Wis jadi percaya, ya. Pastikan anak kita senantiasa mendirikan sholat. Dipastikan. Nah, kalau umumnya di Indonesia, ya, umumnya loh, Pak, di Indonesia, itu anak itu dihitan umur berapa? SD. Kelas 4. Saya dulu kelas 2. Pak Heru? Durung sunat itu. Durung sunat. Saking suwene lali. Dengan dokter dengan cala ya. Memang dulu cala, Pak, ya, cala. Nah, kalau jenengan kemudian waktu akikoh anak tidak dihitan, baru dihitan kok sudah menjelang SMP, baru SD kelas 5 atau kelas 6. Hati-hati Bu ya, ini ditanya ini. Anak itu kalau sudah dihitan, itu bisa cepat gede, cepat besar itu. Dableknya tambah nemen. Bapak itu takon, Bu, anak wis suruh, anak yang tetap meneng. Tapi kalau ketap meneng, awat turu, hati-hati, ya. Nah, kalau dihitan sudah, maka bedakan tempat tidurnya. Pak, iya nek di kamar siji-siji, Pak. Nek kosak kotak ya apa, Pak? Yo, anak itu Roma, bapak itu rumah masjid kan ya. Pengalaman ya, pengalaman ya. Ya Allah, Bu, mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Saiki ku main lato-lato, tek ya. Wes. Ono wong kos nang nggonku iku ya. Rada kosan. Mandak takut. Bapak ngamuk. Metu. Gak iso turu aku. Wes. Ane metu Bu, kluyur metu. Main lato ngarepe omahe wong. Sing duwe omah, rono. Gak iso turu gitu. Bapake Bu, ngerti anake diseneni wong, iso ngamuk. Padahal gak duwe anake. Padahal gak tau duwe anake. Lho ya apa? Repot. Main nang omahe diseneni. Ganggu wong. Diseneni wong ngamuk. Lha karepe apa karepe? Lah ya. Nomor 1. Nomor 2. Iki mudah-mudahan di sini juga ndak ada ya. Omahe ku cilik. Anake ku akeh. Lah sing tuwa iku senengen nggodho sing cilik, digodho. Wis, bapak awan-awan arepe turu ra iso. Jurame, bapak pe turu. Dadak sing gedhe ngomong, "Mang to, jakake anak, anak ae." Bapake ngamuk, Bu.
Anake dioper ya, dioper godak-godakan mubeng omah. Gak sida turu. Oleh godak-godakan bi anak. Ya. Ya Allah, itu serba-serbi di Surabaya. Ya. Balik, pastikan anak kita senantiasa mendirikan sholat. Mengapa demikian? Bu, pengalaman ya, pengalaman. Sak nakal-nakal ya rek, tapi nek tetep gelem sholat, gampang aturannya. Sama diteni. Sak nakal ya rek, tapi nek maya sholat sek gelem sholat, yuk gampang aturannya. Sing repot itu ya. Nawakal gak tahu sholat, wis liar. Saya mengadakan penelitian ya, mengadakan riset masalah itu. Saya akan ngajar di SMK dengan 9 prodi, 9 jurusan. Jumlah siswa 1.500. Dadi ini wayahe sholat duhur itu podo karo sholat Jumatan. Wes, guru Bu, harus keluar semua untuk mengatur anak-anak. Ngono kadang-kadang saya lain nuwakal. Kok kan wudu itu mumet ya, bau godho kanca-kancane. Nah, jenenge gedung sekolah kan tingkat 3. Oh, buru-buran. Kok kan wudu sak mumet ya, godak-godakan baik murid. Nah, ini ya. Oleh karena itu pastikan untuk bisa menegakkan sholat. Jenengan Bu nanti, ini karena yang hadirkan ibu-ibu. Bapak Ibu podo-podo cekel HP, anak cekel HP, kabeh saya ngomong cekel HP. Anak SD cekel HP, tukang becak lu HP ya. Coba, padahal biyen robeng-robeng pakai HP, ya. Ketawa sampean disenengane robeng. Ya, bang titil gawe robeng kamu HP kabeh. Nah, wes. Jenengan pada saat mendengar di Kedurus ini di Baitul Arqam, Allahu Akbar, duhur. Jangan langsung bel. Yang, nanya bojone ku yang ngono ya. Oh, ya. Yang, no kene wis adzan, ya siap-siap ya, sholat. Saling mengingatkan. Ini tugas seorang ibu, seorang istri, ya. Jadilah istri dan ibu yang baik. Salah satu tandanya adalah mengingatkan dalam hal kebaikan. Saiki akeh wong wedok sing iso dadi bojo sing apik tapi gak iso dadi ibu sing apik. Macak. Anake dinjano rembes. Ya. Ya, anake dinjano rembes, ibune ku macam melu fitness, perawatan macam-macam. Ya. Wah, anake aja wudu raup jarang. Lah ya repot. Nah, jadi jadilah ibu dan istri yang baik. Tandanya adalah salah satunya adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Iki wis duhur, sholat ya. No, jawaban ado. Iya mah, sholat. Masalah nanti dia tuh bujuk apa ora, tugas jenengan sudah selesai. Ya, tugas jenengan sudah selesai, mengingatkan. Saya Bu sering keluar kalau ada azan tak bel. Yang ngono ta yang. Iki ngono wayahe salat duha, sampean wis salat duha ta? Ya. Nah, jadi iku jawabnya alon durung. mari durung mendelep gini. Ya, tidak apa-apa. Ya. Nah, jadi kalau nanti kok katakan saya ditipu, muni ijo tapi kok ora, nah itu sudah saya sudah lepas tanggung jawab. Tugas saya sebagai seorang suami mengantarkan, mengingatkan si istri sudah selesai, gitu. Terhadap anak juga begitu. Jadi pastikan anak itu senantiasa mendirikan sholat. Coba dalam Sahih Sunan Abu Daud diperintahkan anak kecil untuk melaksanakan sholat. Anak kecil disuruh sholat. Apabila sudah mencapai 7 tahun, ya. Dan apabila sudah mencapai 10 tahun kok
belum mau menegakkan sholat, pukullah. Maksudnya didik lebih keras. Mbok diweden-wedeni, mbok dijiwit sikile, mbok ya apa ya. Pokoknya lebih ditekankan lagi. Ojo diumbar. Kalau nanti maghrib, jangan biarkan anak itu keluar dari rumah, kecuali ke masjid. Kalau saya dulu Bu, nyun sewu, karena di desa ya kan beda, suasana beda dengan total beda. Dulu Bu, kalau di desa semua ke maghrib biar ada itu nang masjid, ya semua anak-anak sebaya itu masjid. Nek gak nang masjid, ikut disin-isin, karena masjid isin mlebu nang omah. Nah, lo kene kan ora. Di Surabaya tidak. Ono adzan yang ndukur becak. Wong bubar teko masjid tetep ndukur becak. Berarti sholatnya nang becak. Ya, jadi ini jangan sampai terjadi ya. Berikutnya, hidupkan dalam rumah kita dengan suasana keislaman. Walaupun anak itu masih kecil, Bu, anak itu akan merekam apa yang kita ucapkan, merekam apa yang kita lakukan. Orang tua itu guru pertama dari seorang anak. Diling-iling. Maka semua yang kita ucapkan akan direkam dan dicontoh oleh anak itu. Nah, biasanya anak itu nyontoh yang enak-enak. Nyontoh yang gak enak, itu jarang. Kebanyakan adalah yang enak-enak. Contoh gini. Di rumah saya itu ada sedikit tempat untuk ngajinya anak-anak kampung, ya. Ono arek ngajiku tekone keri nangis. Tak takoni, "Lah apa kok nangis?" Sajane aku sik kudu turu, Pak. Poweksa wae karo bapak, diancam digepuk. Akhirnya aku budal ngaji, keri. Melanjutkan omongannya, padahal bapak gak tahu sholat, gak tahu ngaji. Bapak nih gak tahu sholat, gak tahu ngaji, tapi anaknya dipaksa untuk ngaji. Jadi ngomong. Nah, ibu mau sholat, ibu mau poso. Ibu mau ngaji. Enak ndi? Niru bapak atau niru ibu? Enak niru bapak. Gak sholat, loh ya kan? Ibu nih poso, bapak gak poso, sama niru ndi? Niru bapak, enak gak poso lah, ya kan? Hati-hati, anak itu akan meniru sing enak-enak wae. Nah, untuk itu, untuk kita semua, laksanakan kewajiban-kewajiban dan tunjukkan pada anak, supaya anak itu menyontoh. Ibu sekalian, berikutnya. Nah, bacakan atau membacalah Al-Quran di rumah itu ya. Jadi baca rumah Qurannya. Supaya nanti anak itu ngerti, oh bapakku, ibuku itu seneng ngaji. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan, sebenar-benar bacaan. Mereka beriman kepada Al-Quran, dan barang siapa yang ingkar, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ini bagi kita adalah kewajiban untuk membaca Al-Quran. Nah, udan mana berarti gak mulai-mulai. terus sampai aneh aku sih pegel. Menene wayahe traweh ya ngono, dieling-eling ya. Kadang-kadang ana wong iku nek traweh, imame maca rada dawa, iku watuk-watuk. Watuk-watuk, behem-behem. Iku pertanda nek apa? Aja dawa-dawa, nang salam nang mulih. Ya Allah. Dirubah, aja ngono ya, aja ngono. Nek ana imam maca Quran setelah Al-Fatihah baca Quran panjang sekali, wis ora usah watuk-watuk, ora usah dembehem. Sampeyan ngomongnya terusno, entekno kono. Hatamno kono, entekno ae kuat-kuatan. Ngono ya. Kira-kira kuat ndi? Kuat makmume, mami kan meneng ngrungokno meneng ae. Ayo kono, ngelak-ngelak kon ya.
Sajane ngono pegel imame. Tapi sing watuk-watuk sampeyan malah. Ya. Paling nang ngene kedurus ya ngono paling ya. Mboten ya. Baru gak terima deh. Beto. Ya. Beto ya. Biasa ya. Kadang bawat ngomong, kulhu le, kulhu. Wes, imame ku maca Al-Fatihah karo batin iku anake sapa ya. Wes. Oh, wes terang ya. Nah, mari iki mari. Satu lagi. Membiasakan sholat sunnah di rumah. Supaya rumah itu diberkahi oleh Allah, sebabkan kita senantiasa menegakkan sholat sunnah yang sudah didata tadi. Cobalah nanti ditegakkan semua. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir maupun batin bagi kita untuk bisa melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu Ramadan bulan depan ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan semuanya itu mendapatkan keridhaan atau amal kita diridhoi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diakhiri dengan doa ya. Nanti doa untuk bubar majelis, kafaratul majelis, pembawa acaranya ya. Saya doa secara umum saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Alimal ghaibi wasyahadah. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah, berkumpul bersimpuh di tempat ini ya Allah mengharap ampunanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah diri kami, anak cucu kami sebagai hamba-hambamu yang tetap dapat menegakkan sholat semata-mata hendak menyembahmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmatmu, hati yang senantiasa istiqomah beriman kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak yang baru dilahirkan dari keluarga Ibu Betty menjadi anak yang solih, yang dapat berguna bagi bangsa dan negara serta agama dan taat kepada kedua orang tuanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami hidayah, berilah kami ilmu sehingga kami dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan berilah kami kekuatan ya Allah untuk melaksanakan ajaran-ajaranmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami dari godaan setan yang terkutuk selama kami menjalani hidup ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perkenankanlah doa kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.